Assalamualaikum para YouTuber. Jumpa lagi dengan kami resep kue pejuang COD ya. Jadi dalam minggu-minggu kemarin tuh ada beberapa mama yang nanya ke saya. Jadi mereka pada nanya tentang ini ya, resep kue satu telur. Jadi mereka tuh pada bingung, jadi pada nanya seperti ini, Bang, kok saya pas praktekin resep kue cuma pakai satu telur bisa jadinya cuma ukuran kecil ya, nggak jadi ukuran gede, ukuran jumbo. Jadi dia ngakunya itu pakainya loyang yang gede, yang jumbo, si mama tersebut. Jadi tapi dia bingung, cuma pakai ini ya, jadi dia bingung hasilnya kenapa kecil ya. Jadi dia ngelihat di video orang ya, di video orang lain. Jadi pas diterapin itu kenapa hasilnya kecil. Oke, jadi gini ya, dia tuh mungkin si emaknya yang kebingungan ya. Jadi sebenarnya emaknya yang salah apa videonya yang salah. Oke, sebelum itu saya ingin memperlihatkan ini ya, testimoni. Nah ini ya, terakhir. Alhamdulillah testimoni ke 1097 dari langganan COD @Najih, Haji Najih Kreo Cipadu ya, 1097. Ini 1096 Jalan Haji Madun Serua, ini Ciputat ya. Coba disorot lagi. Jadi ini testimoni ya. Oke. Nah, jadi kami yang bikin konten video ini itu emang benar-benar paham tentang ini, tentang kue ulang tahun ya, khususnya apalagi tentang loyang. Jadi loyang seperti ini tuh emang dunia kita sehari-hari ya. Nah, jadi balik lagi ke permasalahan tadi ya, apa ibunya yang, apa mama tersebut yang salah atau videonya yang enggak beres. Nah, jadi di depan saya ya, ini loyang ukuran 25 ya, loyang ukuran 25. Ini biasanya loyang untuk bikin agar ini ya, bikin agar. Jadi ini bukan loyang buat bolu ya. Biasanya kalau loyang buat bolu itu lebih gede lagi, ini ukuran 7 tingginya. Biasanya loyang bolu itu ukuran 10 tingginya. Nah, kurang lebih loyang bolu ya, yang ukuran jumbo gede ya, ini ukuran gini, kurang lebih ukuran gini loyang. Ini setara dengan loyang 32 atau loyang jumbo ya. Nah, jadi ini loyang 25 ini termasuk dalam ukuran menengah ya, menengah. Jadi kita bikin perbandingannya dengan ukuran yang menengah ya. Jadi pengen tahu ya, ini kapasitas dari loyang yang menengah ya, itu isinya itu berapa mililiter ya. Jadi di hadapan saya ini ada ini ya, ada gelas takaran gitu ya, ada gelas takaran.
jadi kita coba mulai naker ya. Ini kapasitas loyang 25 yang menengah ya. Ini berapa mililiter? Oke, jadi kita ini ya, kita coba. Ini ya, tuh lihat. Ini 500 ml pertama kita tuang. Nah, ini 500 ml kedua kita tuang. Ini 500 ml ketiga kita tuang. Nah, ini 500 ml keempat kita tuang. Ya, udah cukup sampai sini. Jadi ini masih ada sisa. Nah, berarti bisa terlihat tadi ya, isi kapasitas dari loyang 25 agar ya, dalam tanda kutip ini untuk agar. Ini kapasitas isinya 2000 ml atau 2 liter ya kapasitas isinya ya. Nah, jadi ini untuk loyang menengah 25 itu isinya 2 liter. Udah sampai di sini dulu. Ini ya, halo para YouTuber. Jadi ini kita akan melakukan pembuktian ya. Jadi kita akan memixer adonan dengan 1 telur ya, sampai adonan itu putih berjejak. Jadi normal untuk mengejar adonan lembut dan mengembang. Oke, kita lihat videonya ya. Udah mulai ini ya, udah mulai putih berjejak ya. Udah.
juga ya. Nah, jadi sekarang kita pengen tahu ya kapasitas dari adonan satu telur itu berapa mililiter. Oke, dicoba dituang. Oke, ini ya hasilnya. Oke, udah dulu, stop. Nah, udah ya. Ini tadi udah kita mixer ya. Jadi dari mixer satu telur itu jadi di ini ya. Oke, perhatikan dengan jelas. Nah ya, di angka 300 ml ya. Jadi adonan ini itu udah standar untuk putih berjejak, untuk mengejar kata lembut, ya. Ini udah standar. Jadi kalau di video tersebut itu ya, sekarang kita tambahkan ya. Jadi secara tidak lazim ya, tidak lazim kita tambahkan dengan 500 mililiter ya, 500 gram atau 500 mililiter gula atau minyak goreng atau air ya. Terus ditambahkan 500 gram terigu ya. Jadi total jadi 1000 gram atau 1 kilo ya. Tadi mana tempatnya itu ya? Nah, jadi walaupun ditambah dengan 1 kilo ya, 1 kilo itu tetap tidak akan mengejar kapasitas loyang 25 yang menengah. Jadi kalau ditambahin total 300 ml ditambah 1000 ml ya. Nah, jadi kurang lebih itu hasilnya 1300 ml atau 1300 gram atau 1,3 kilo. Coba baca di Mbah Google ya. Ukuran mililiter, 1 mililiter itu kurang lebih 1 gram ya. Jadi kalau untuk mengejar ukuran loyang 25 ya, apalagi ini loyang 25 nya itu baru kelas menengah dan bukan loyang buat bolu. Kalau bolu itu loyang 25 nya lebih gede lagi ya. Jadi masih ada jeda sekitar 700 ml atau 700 gram ya. Nah, jadi kalau klaimnya itu bilang jadi ukuran jumbo ya, jumbo ukuran 30 atau 32 itu ukuran paling gede untuk loyang bolu ya. Itu nggak bakal mungkin
nggak mungkin ya, nggak mungkin. Dengan loyang 25 aja masih ada jarak 700 gram, masih ada spare 700 gram. Apalagi kalau pakai ukuran yang jumbo, ukuran 30 dan 32, itu nggak, spare-nya pasti akan jauh lebih besar lagi. Jadi kalau perkiraan saya, kapasitas isi dari loyang yang diklaim jumbo ya, itu bisa di ukuran 3.500 ml sampai 4.500 ml, atau 3,5 kilo sampai 4 kilo ya. Jadi kalau misalnya diklaim itu jumbo ya, jadi selisihnya itu bisa lebih banyak lagi ya. Jadi 4.000 dikurang 1.300, 2.700 ml atau 2.700 gram ya. Jadi itu malah kalau diklaim yang jumbo malah lebih gede lagi. Diklaim dibandingkan dengan loyang 25 yang menengah aja udah nggak sama isinya, beda sekitar 700, apalagi loyang yang jumbo ya. Nah terus kalau misalnya dari itu ya, dari isinya aja udah berbeda ya, di perbandingan dengan pembuktian secara logika ya, secara hitung-hitungan tadi itu udah berbeda. Nah untuk kualitas dari adonan, jika dipaksain itu ditambahkan dengan 500 gram ya, dipaksa dengan 500 gram terigu atau tambahan-tambahan yang lain ya. Itu cuman dengan satu telur itu resikonya gagal. Jadi adonan itu ada dua pilihan, bisa bantet atau bisa benyek. Benyek itu artinya berair ya, jadi berair, ngepure. Jadi pas dipegang itu bisa ngepure itu adonan ya, jadi udah susah buat dimakan ya. Nah, jadi kesimpulannya ya, jadi perkiraan kalau misalnya itu dipaksa satu telur ya dengan adonan standar ya, adonan standar nih ya, standar untuk lembut ya, perkiraan saya itu cuma jadi untuk ukuran loyang 10, loyang 12, loyang 14 ya. Jadi idealnya tuh antara loyang 10, loyang 12, ideal loyang 10 sampai 12. Nah, jadi kalau mengklaim itu sampai loyang jumbo, loyang 30 sampai 32 itu nggak masuk akal, bedanya jauh ya. Jadi kesimpulannya ini menurut kami itu loyang 10 sampai loyang 12 ya. Nah, jadi dengan pembuktian ini ya, jadi biar yang pemula itu, yang awam, ketika mengikuti contoh resep, ada video pembanding ya, ada video pembanding apakah dia yang salah di resep atau yang video yang dilihat dia itu nggak benar nginpoin ukuran loyang. Jadi loyang kecil diklaim sebagai loyang jumbo. Jadi diklaimnya itu hasilnya kecil ya, cuman diklaim hasilnya jadi gede, jumbo ya. Nah jadi begitu ya. Jadi kemungkinan itu ya, kemungkinan besar ya. Jadi pemula itu jadi nggak rancu, jadi nggak bingung ya. Jadi jangan mengklaim kalau kue kecil bilang jadinya kecil, kalau kue jadinya besar bilang jadinya ukuran besar. Jangan bilang ukuran loyang 10, 12 itu diklaim sebagai ini ya, ukuran jumbo ya. Itu ukuran kecil. Kalau jumbo itu
28, 30 dan 32. Nah, jadi begitu aja ya. Jadi kalau kesimpulan saya ya, jadi resep kue satu telur ya diklaim bisa menjadi ukuran 30 atau 32 jumbo ya, itu sangat tidak masuk akal, sangat tidak masuk akal. Ini yang ngebantah yang ini ya, yang kami itu emang benar-benar paham di dunia kue. Emang kita sehari-harinya itu mencari nafkah sebagai pembuat kue ulang tahun. Oke, jadi gitu aja penjelasan dari kami. Semoga pemula yang selama ini kebingungan selalu gagal ya, jadi bisa tahu video pembanding seperti ini. Jadi biar bisa jadi masukan buat para pemula pembuat kue. Oke, demikian info resep video konten kali ini dari kami, resep kue pejuang COD. Nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.